atas kehadirannya pada webinar Kulap pada pagi hari ini ya, Kupas Ilmu Laboratorium bersama dengan Prodia. Nah, untuk topik Kulap pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai diagnosis infeksi dan gangguan pencernaan ya. Jadi memang fokus pada pagi hari ini kita akan banyak belajar bersama-sama mendengarkan mengenai bagaimana mendiagnosis gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh infeksi. Pada pagi hari ini tentunya kita akan bersama-sama dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Abi Nurangga Pribadi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Maka sebelum untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung panggil pembicara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Dokter Rabinu. Pagi, Mbak Maria, pagi. Terima kasih Baik. undangannya. Terima, terima kasih banyak ya, Dok, Ya, atas ya. kesediaannya untuk berbagi ya bersama dokter, Bapak Ibu dokter yang pada hari ini bergabung bersama kita. Dipersilakan, Dok, untuk bisa menyampaikan materinya. Terima Baik, kasih. baik. Terima kasih. Saya share dulu ya. Oke. Ini kelihatan jelas ya. Sudah terlihat, Dok, tinggal di slideshow. Ya, sudah. Silakan, Oke, Dok. baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Maria, teman-teman Prodia, teman-teman dari UDC, Kiagen, dan juga para peserta sekalian. Jadi, pada pagi hari ini saya diminta oleh tim Prodia untuk memberikan beberapa materi atau sharing lah ya mengenai update on the diagnosis of GI infection. Nah, judul kuliahnya kan kulab ya. Jadi kulab kan sepertinya kupas ilmu laboratorium. Tapi memang karena saya klinisi, saya seorang dokter penyakit dalam spesialis gastroenterohepatologi. Jadi nanti eh, lab yang akan saya tampilkan ini suatu pemeriksaan penunjang yang relatif baru yaitu Kiasta DX panel GI itu akan saya korelasikan dengan klinis ya yang saya temui dalam praktik sehari-hari. Oke, kita mulai langsung ke pendahuluan. Jadi kalau kita lihat literatur, GI infection atau penyakit diare gitu ya, bisa saling interchangeable. Jadi kadang orang bilangnya diarrheal disease karena infeksi atau GI infection. Tapi pada dasarnya memang dia kasusnya sangat banyak ya di dunia, baik insidensi maupun prevalensinya. Karena memang burdennya adalah infeksi ini dapat menyebabkan infeksi yang mengancam nyawa, terutama pada pasien-pasien imunokompromi. Nah, kita lihat di sini untuk populasi bahwa 80% dari 1,53 juta orang itu meninggal karena diare, 40%-nya kan usia 70 tahun ke atas atau elderly, dan 30%-nya adalah anak-anak ya di bawah usia 5 tahun. Sehingga memang secara global penyakit diare ini merupakan penyebab kematian ketiga untuk anak di bawah 5 tahun dan memang semakin dikenali burdennya pentingnya untuk pasien-pasien berusia di atas 70 tahun, untuk pasien geriatri. Kalau kita bicara mengenai diare infeksi ya, tentu saja kita bicara juga mengenai penyebabnya atau causative agent yang menyebabkan diare, misalnya terutama akut ya, itu bakteri, virus, parasit, termasuk juga preform toxinsnya yang diproduksi oleh bakteri tersebut. Memang gejala dari diare atau infeksi GI ini memang seringkali nggak spesifik ya, jadi dapat overlapping antara patogen-patogen. Kalau dari studi ini memang kalau kita lihat ini yang paling banyak 19% justru unattributed, artinya tidak diketahui. Ini yang 15% ini adalah Vibrio cholerae dan yang hijau yang ini 10% ini Shigella. Yang lain-lain banyak ada virus ya, ada bakteri maupun parasit. Nah, lewat semua dulu kita belajar ya waktu sekolah bahwa terdapat beberapa macam pemeriksaan penunjang untuk infeksi gastrointestinal atau untuk diare yang kita sebut saat ini sebagai tes konvensional. Jadi kalau di formulir lab kita sering ya nyentang misalnya feses lengkap. Yang tujuannya untuk mencari ada darah nggak di situ, ada leukosit nggak di situ gitu ya. Ada kultur eksistensi feses. Ada pemeriksaan mikroskopik atau di beberapa pusat kesehatan kita suka mintanya pemeriksaan parasitologi contohnya. Atau enzim immunoassays ya. Jadi ini tempat pemeriksaan termasuk tes konvensional. Nah, kita tahu bahwa ada keterbatasan dalam tes konvensional tersebut, seperti misalnya butuh tes beberapa kali, kemudian butuh waktu, labor intensif, kompleks secara teknik.
Kemudian yang penting juga akurasi diagnostiknya yang cenderung rendah ya, low yield dan low sensitivity dan specificity. Nah, oleh karena itu, jadi ada gap gitu ya sejawat semua. Infeksi GI itu tetap banyak, tapi pemeriksaan penunjang yang konvensional itu tersedia luas sih, tapi memang tidak masih banyak keterbatasannya. Sehingga American College of Gastroenterology eh, menyatakan pada panduan klinisnya bahwa singleplex dan multiplex PCR assay untuk deteksi patogen-patogen itu lebih sensitif dibandingkan kultur mikroskopik maupun deteksi antigen. Sehingga kalau mereka nyebutnya traditional method ya, kultur itu disebut ya apapun, metode tradisional atau metode konvensional gitu ya. Mayoritas memang tidak dapat mendeteksi penyebab dari diare akut, sehingga memang jika ada metode-metode yang bukan kultur itu dapat direkomendasikan. Dalam hal ini adalah yang kita akan bicarakan adalah stool multiplex PCR ya. Nah, jadi kalau kita bicara stool multiplex PCR atau PCR multiplex species itu kita sebetulnya melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi berbagai macam kuman, bakteri, virus, dan parasit yang kita duga jangan-jangan ini yang menyebabkan infeksi atau diare akut, diare persisten, atau diare kronik pada pasien kita. Sehingga kita perlu lihat sebetulnya penelitiannya di mana sih gitu ya, detection rate-nya. Jadi kita perlu tahu dulu detection rate-nya, kemudian kita perlu tahu clinical relevance-nya. Nanti kita akan bahas di beberapa slide mendatang. Ya, nah, ini satu studi dari si Busi dan kawan-kawan, ini studi-studi landmark sebetulnya. Jadi sebenarnya GI panel itu untuk deteksi patogen itu seperti apa sih? Nah, kita lihat di sini. Dia bandingnya sama kultur feses ya. Ini conventional kultur feses dan ini panel. Panel itu maksudnya yang PCR multiplex itu. Jadi di luar itu disebut GI panel, ada syndromic testing gitu ya untuk kiastat, ada eh, stool multiplex PCR gitu. Istilahnya memang bervariasi. Nah, kita lihat yang hasil yang kanan ini. Jadi yang biru ini concordant dapat dideteksi oleh kultur feses dan juga PCR multiplex atau CGI panel itu. Namun kita lihat sini ada yang biru yang lebih muda ini, artinya apa? Ini deteksi yang positif dengan GI panel, tapi dia negatif dengan kultur. Artinya memang ada penambahan gitu, enhanced detection di sini untuk kuman-kuman gitu ya. Ya kita lihat biru yang ini dibandingkan kalau kultur. Gimana tentang virus? Virus juga sama. Jadi additional detection. Jadi tambahan deteksinya dia untuk virus unggul untuk yang GI panel. Begitu juga dengan untuk protozoa, contohnya Entamoeba histolytica atau Giardia lamblia gitu ya, dibandingkan yang antigen juga dan Cryptosporidium juga. Artinya memang detection rate-nya untuk kuman-kuman parasit atau virus gitu ya, atau bakteri bahkan itu memang lebih unggul dibandingkan kultur residensi feses konvensional. Nah, ini satu studi yang ada di Indonesia, jadi dari Ukrida ya, Kristen Krida Wacana dan Trisakti. Jadi mereka menggunakan panel GI-nya pakai kiastat, kiastat di SGI yang memang sekarang ada di Prodia saat ini. Dari 119 spesimen yang negatif kultur, ini kita lihat di sini ya. Jadi kultur fesesnya negatif, 119 dicek untuk GI panel gitu ya. Ternyata ketemu 38,7% atau dari 46 spesimen gitu ya. Artinya ada kegagalan kultur untuk mendeteksi kuman, tapi GI-panel dapat mendeteksi ya pada 46 spesimen dan memang nanti saya sampaikan di belakang beberapa kuman tersebut. Ini studinya karakteristik subjeknya, kemudian ini distribusi penyebabnya. Ada efek itu enteropathogenic E. coli, ada enteroaggressive E. coli, dan seterusnya ada C. diff, toksin, dan seterusnya sampai ke D-MAN 73. Nah, ini studi yang lain, teman-teman semua. Jadi, untuk diare akut, tadi juga diare akut ya. Jadi, memang entropatogen dideteksi 71% kasus gitu ya. Jadi, paling banyak ditemukan terutama untuk bakteri-bakteri. Parasit 12%, virus 11%. Nah, tadi kan kita bicara diare akut. Diare akut itu berarti definisinya adalah diare yang terjadi kurang dari 14 hari. Nah, sekarang kita bicara mengenai persisten diarrhea yaitu 14 sampai 30 hari. Itunya apa kriteria diagnostiknya. Gimana sih kira-kira ada pengaruh nggak sih detection rate-nya gitu ya. Kita lihat di sini untuk diare persisten juga lebih kurang untuk yang PCR multiplex ini 69% dibanding yang lain-lain. Ini mikroskopi, ini rapid diagnostic.
Mereka menggunakan Luminex gitu ya untuk GI panelnya. Dan koinfeksi ditemukan pada lebih dari 50%. Patogen yang predominan kita lihat di sini PEC dan Giardia infeksi. Nah, itu sama dengan Giardia lamblia ya, protozoa dan Shigella. Jadi kita lihat juga bahwa tidak hanya untuk diare akut, detection rate-nya juga signifikan tinggi, tapi juga untuk diare persisten. Bagaimana dengan diare kronik? Nah, diare kronik itu dia kriteria diagnosisnya lebih dari 30 hari durasi diarenya ya. Jadi ada diare akut, persisten, dan diare kronik. Nah, kita lihat di sini hasilnya gimana dari Rama Krishna dan kawan-kawan. Kalau untuk kronik diare secara signifikan memang lebih tinggi untuk detection panelnya. Karena sekitar 50,9% itu tidaknya ada satu target yang terdeteksi ya. Dibanding, atau ini 6,9% dibandingkan dengan diare akut. Sehingga kita lihat ada detection rate yang lebih tinggi. Nah, kami coba lakukan juga penelitiannya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo eh, pada diare kronik. Tapi memang ini penelitian masih berlangsung. Tapi kami coba sampaikan hasil sementaranya ya. Kalau nanti sudah hasil finalnya, kami juga akan sampaikan kembali pada kesempatan berikutnya. Jadi eh, studi-studi sebelumnya, Prof. Marcel gitu ya, 10 tahun lalu yang lebih ya, itu memang melihat bahwa diare kronik memang sedikit berbeda karakteristiknya dibandingkan diare kronik di luar. Di luar negeri diare kronik banyak disebabkan oleh penyakit-penyakit kronik, contoh misalnya IBD, inflammatory bowel disease, atau kanker misalnya gitu ya. Nah, kalau Prof. Marcel menemukan bahwa di Indonesia angka infeksi lumayan tinggi untuk penyebab diare kronik. Nah, oleh itu kita berbasis data tersebut ya, kami coba untuk evaluasi di RSCM. Nah, kami coba untuk membandingkan detection rate-nya antara stool multiplex PCR versus kultur feses. Yang kami gunakan di sini adalah Kiastat DXGI ya, Kiastat DXGI panel atau syndromic testing yang saat ini tersedia juga di Prodia. Nah, kami lihat bahwa kultur resesi feses memang memiliki masalah seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Leberus, butuh waktu begitu ya. Nah, kemudian setelah kita lihat, ternyata betul, infeksi tetap paling tinggi gitu ya pada diare kronik di RSCM. Ini single center study. Yang kedua diikuti Crohn's disease, dan ketiga kanker. Ini distribusi penyakitnya. Nah, patogen panis kita lihat bahwa kultur feses mayoritas memang hasilnya negatif. Tapi begitu kita pakai si kiasat di SGI panelnya, kita lihat di sini efeknya tertinggi, kemudian EAE itu Enteroaggregative E. coli, kemudian diikuti Campylobacter dan C. diphtoxin. Dan juga contohnya misalnya Entamoeba gitu ya. Dan beberapa kuman yang memang mungkin namanya agak jarang didengar ya, Jawa semua misalnya Cyclospora caetanensis ataupun Pseudomonas shigelloides gitu ya. Sehingga kami lihat di sini detection rate-nya mencapai 47,9% dengan menggunakan siasat USDA panel dibandingkan dengan kultur feses 2,5%. Secara signifikan memang jauh berbeda. Ini untuk pasien kami sejumlah 119 subjek pasien kronik diarrea di Poliklinik Gastroenterologi RSCM. Itu hasil sementara. Oke, sejalan semua. Jadi slide-slide tadi itu intinya menggambarkan bahwa untuk diare akut, diare persisten, diare kronik, angka deteksinya itu untuk J panel gitu ya, atau stool multiplex PCR itu memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan eh, pemeriksaan konvensional. Dalam hal ini misalnya kultur feses. Jadi untuk hal tersebut sudah firm gitu ya bahwa manfaatnya ada nih untuk detection rate-nya. Nah, sekarang kita lihat dampak klinisnya. Jadi sebetulnya dengan pemeriksaan tersebut kita tahu sih pasti dia akan mendeteksi lebih banyak kumannya secara signifikan. Tapi berdampak klinis nggak ya? Berdampak nggak pada manajemen ini kita gitu ya? Oke, sekarang kita lihat. Nah, untuk dampak panel JA ini terkait dengan prosedur tambahan. Kita lihat di sini ya teman-teman semua. Em, GI PCR kita lihat di sini secara bermakna memang eh, any procedure, jadi pasien yang menjalani PCRJ ini cenderung lebih rendah jumlahnya untuk menjalani endoscopic evaluation. Satu. Kemudian yang kedua, untuk menjalani pemeriksaan PF radiologi abdomen juga lebih cenderung kurang dibandingkan kalau dia dicek kultur gitu ya. Juga untuk antibiotik less likely to be prescribed. Karena apa? Karena kita dengan cek PCR multiplex ini kita bisa lihat bahwa ini yang mana sih pasien yang butuh antibiotik, mana yang tidak gitu ya. Kalau pasiennya karena virus ya tentu saja nggak perlu antibiotik gitu ya.
Tapi memang terkait dengan lama rawat emergency itu tidak berbeda memang. Nah, ini salah satu penelitian pertama yang menunjukkan dampak klinisnya gitu. Ini juga sama, jadi sorry, menunjukkan bahwa dengan pemeriksaan ini si PCR multiplex test, jadi pasien-pasien membutuhkan eh, kurang gitu ya, fewer additional stool test dan fewer additional imaging test. Artinya kalau pada setting diare ini akut ya di sini ya, itu kalau kita sudah cek PCR multiple species, syndromic testing, Kiastat misalnya, itu kebutuhan antibiotik, kebutuhan untuk pemeriksaan lanjutan endoskopi, kebutuhan pemeriksaan abdomen X-ray misalnya, atau pemeriksaan feses tambahan, itu menjadi berkurang dibandingkan kalau kita lakukan pada pasien yang diperiksakan kultur resesi feses. Kira-kira begitu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke studi kasus, berhubung saya klinisi, jadi saya kan harus berbagi pengalaman ya terkait penggunaan alat ini pada pasien-pasien saya. Jadi, take home message untuk yang sebelumnya adalah PCR multiplex species, GI panel, atau syndromic testing, semua-muanya itu intinya angka deteksinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional, dan juga dampak klinisnya juga terlihat bahwa dia sangat mempengaruhi pengambilan keputusan klinis kita baik pada pasien diare, persisten ataupun kronik. Oke, sekarang kita pindah ke studi kasus. Oke, nah studi kasus pertama. Jadi saya punya tiga kasus. Ini pasien-pasien saya semua. Ini seorang laki-laki 29 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan utamanya diare 3 minggu. Jadi masuk ke diare persisten ya, jawab semua. Ingat tadi bahwa kriteria diare persisten adalah 14 sampai 30 hari. Nah, sebetulnya 3 minggu yang lalu dia bilang pas dia ada demam tuh 2 hari, diare, mencret yang encer ya, dan kram-kram perut. Sebenarnya sampai sekarang ini masih ada sih mencretnya, tapi udah nggak demam, sudah nggak sakit perut. 4 sampai 5 kali per hari. Nah, pasiennya sempat berobat ke rumah sakit sebelumnya sebelum ketemu saya, yaitu diberikan levo, metro gitu ya, nggak terlalu perbaikan katanya. Kemudian diberikan tiafenicol juga sama dokter setelahnya. Nggak perbaikan juga. Saya periksa perutnya memang ada peningkatan basionosis, lain-lain dalam batas normal. LPSS lengkapnya dari hasil sebelumnya memang Lewis water stool, normal leukosit dan eritrosit. Oke, jadi waktu itu saya bilang ini pasien diare persisten, kemudian saya rencanakan untuk pemeriksaan stool multiplex PCR ya. Yang saya gunakan adalah panel Kiastat DX ya, GI panel, dan kita lihat di sini hasilnya ada namanya Cyclospora titanensis. Waktu itu asing buat saya nama ini gitu ya. Tapi ini jadi hal yang baru ya, informasi baru buat saya. Saya jadi belajar gitu ya mengenai Cyclospora titanensis. Diagnosisnya siklosporiasis dan sebenarnya pengobatannya juga ya simpel juga sih ya, Cotrimoxazole 2 kali 90 miligram selama 7 hari. Kita ingat kalau dulu saya belajar, dulu kalau diare-diare itu kan kita obat utamanya kan Cotrimoxazole ya dulu-dulu ya. Sekarang kan kita pakainya quinolone. Tapi ternyata memang kalau untuk kasus ini yang drug of choice untuk siklosporiasis adalah Cotrimoxazole. Saya berikan 7 hari, pasiennya bilang udah selesai, nggak diare lagi. Gitu kira-kira. Ini siklus hidup dari Cyclospora caetanensis. Jadi eh, ini ekskresi dari oocysta yang tidak unsporulated, kontaminasi ke lingkungan, dia masuk ke makanan di sini ya, karena ada sporulasi dari oocysta, kemudian tertelan ookistanya melalui makan, melalui minuman, kemudian menginvasi epitel intestinal di sini, mengalami excistation ya, atau kisahnya eh, terbuka gitu ya, dan masuklah sporosisanya dan mengalami reproduksi seksual dan aseksual. Nah, disinilah kira-kira siklus hidupnya. Nah, kita bicara mengenai masalah diagnostiknya. Seperti tadi slide pertama, siklosporiasis ya tadi itu pemeriksaannya laborious, time consuming, dan seringkali perlu spesimen spesiesnya multiple karena kista dari siklospora itu diekspresikan di feses memang seringkali nggak terlalu terlihat gitu ya. Nah, ini beberapa advantage dan disadvantage. Saya lihat di sini eh, inconsistent staining dari Ovista, kurangnya sensitivitas gitu ya, butuh filter ultraviolet, banyak hasil false negatif dan banyak dan macam-macam gitu ya. Jadi ini keterbatasannya dari pemeriksaan mikroskopik. Nah, adanya GI panel ini sangat-sangat membantu. Kalau yang saya pakai kan Kiasat ini ya, GI panel untuk kita lihat ada Cyclospora. Di tempat lain ada yang pakai Pillfire, Allplex, Easy Spray maupun Novodia.
Yang di Prodia saat ini adalah Kiastat DXG Channel. Sehingga kepentingannya atau manfaatnya adalah tadi mempercepat diagnosis, nggak perlu ekspertis parasitologi cepat dan akurat. Tapi memang kita perlu mempertimbangkan sebagai klinisi, artinya alatnya ada atau tidak. Sekarang ada ya di Prodia dan rumah sakit lain. Harga nanti itu dari teman Prodia, berapa sih di Prodia harganya? Memang relatif mahal ya dibandingkan pemeriksaan lain. Dan stool multiplex PCR itu dapat mendeteksi baik kuman yang hidup maupun yang tidak hidup, sehingga interpretasinya harus disesuaikan dengan klinis. Artinya kalau klinisnya sesuai, diare contohnya itu ya kita cek ini dan itu inline gitu ya. Tapi kalau pasien biasa-biasa normal-normal dicek dia ada positif gitu ya, bukan berarti dia mengalami infeksi gitu ya. Makanya itu pentingnya untuk dikorelasikan dengan klinis pasien. Oke, ini take home message untuk kasus pertama. Jadi pemeriksaan mikroskopik yang konvensional untuk siklosporiasis memang laboris dan memang butuh waktu. Dan stool multiplex PCR GI panel dalam hal ini Kiastat DX panel itu menjadi pilihan ya karena akurat dan cepat untuk mengidentifikasi siklospora ini sehingga kami dapat memberikan antibiotik yang sesuai untuk pasien ini. Kita lanjut kasus kedua. Jadi kasus keduanya pasien saya juga seorang perempuan 24 tahun dengan diare 4 hari. Jadi kesannya memang diare akut. Tapi perlu diperhatikan bahwa sebetulnya dia sudah punya penyakit kronik, teman-teman semua. Jadi suatu penyakit inflammatory bowel disease tipe Crohn's disease sejak 9 tahun yang lalu. Saat ini dalam pengobatan azathioprine untuk fase maintenance gitu ya. Nah, pada saat datang dia nyeri tekan di left lower quadrant, right lower quadrant, suprapubik, dan peningkatan sinusus. Rasa lengkapnya seperti ini, ada darah ya, dari proses dan leukosit, tapi nggak ada amuba. CRP meningkat ya, 5. Sedikit sih meningkat. Memang akhirnya diputuskan kolonoskopi dapat tampak pseudomembran ya dari rektum, sigmoid sampai descending colon, tapi memang skopnya nggak bisa sampai ke atas gitu ya. Biopsi diambil dari rektum, sigmoid, dan descending colon, PK 115, PKK protektinnya. Waktu itu saya melihatnya working diagnosisnya infectious ileocolaitis jadi IBD. Kenapa kok saya sampai kolonoskopi? Karena saya khawatir adanya CMV atau cytomegalovirus yang sampai saat ini memang hanya bisa didiagnosis dengan biopsi dari jaringan ususnya. Akhirnya saya rencanakan untuk studi multiplex PCR menggunakan Kiasat DXGI panel. Terlihat di sini bahwa ternyata dia dua ya, C. diff ya. Sekarang namanya Clostridioides ya, jangan semua bukan Clostridium lagi, Clostridioides difficile toxin AB dan efek gitu ya. Dengan kita lihat ya ada keuntungan adalah CT value-nya. Jadi kalau yang lebih rendahnya lebih dominan biasanya lebih seperti dulu waktu zaman COVID kan, kita kalau kita lihat CT kan makin rendah dia makin tinggi load virusnya ini juga sama. Enteropagitola ini 29,5 yang CD itu 30,6 sehingga ya saat ini memang keunikannya adalah menyantumkan CT value-nya untuk melihat yang lebih dominan mana sih untuk pasien yang mengalami infeksi multiple ya terutama. Nah, dua ini sehingga waktu itu PA-nya keluar distorsi atrofi tapi PCR negatif. Nah, final diagnosisnya adalah ini CD infection sehingga saya lebih berani gitu ya untuk memberikan vancomycin dan juga untuk levofloxacin. Artinya saya tidak menaikkan dulu obatnya. Karena sebetulnya permasalahan utama kalau pada pasien IBD ya, atau inflammatory bowel disease pada saat dia mengalami diare akut, itu adalah sebenarnya kita mesti bedakan ini sebenarnya lagi flare nggak sih IBD-nya atau mengalami infeksi pada IBD yang tenang. Itu yang susah di situ sebetulnya. Nah, pemeriksaan ini dapat menjadi salah satu bantuan gitu ya, modalitas kita untuk membantu. Nah, ini kita lihat infection atau IBD flare. Dr. Lim Srivilai melihat dari studi cross-sectional di bawah ini. Jadi, kita lihat di sini kalau ini aktif IBD, ini inaktif, ini healthy controls. Pada yang ini yang IBD gitu ya, ini yang B ini yang ulcerative colitis. Terus dan ulcerative colitis di sini ini IBD secara umum. Kita lihat di sini memang detection rate-nya kalau yang pada aktif itu lebih tinggi ya untuk yang PCR, di sini ini PCR. Begitu juga untuk ulcerative colitis. Dan ditemukannya seperti ini ada C. diff, gitu ya, ini yang merah-merah ini yang positivity-nya, efek dan kawan-kawannya. Nah, ini juga kita lihat bahwa kebutuhan eskalasi untuk agen imunosupresifnya, kalau kita lihat kalau positif stool PCR, ini lebih rendah secara signifikan gitu ya. Karena tadi, jadi kalau kita gunakan stool multiplex PCR untuk Kiastat ini atau GI panel, kita lebih yakin sehingga kita bisa tahan dulu nih azathioprine-nya. Saya coba break dulu deh dengan antibiotik atau anti virus atau misalnya anti parasit.
Ini juga ada beberapa penelitian lainnya gitu ya, clinical flare juga biasanya berhubungan dengan klinisnya adalah kebutuhan eskalasinya yang sebenarnya tidak tinggi pada pasien-pasien yang sudah diketahui ada infeksi dari eh, pemeriksaan dari kiasat atau stool multiplex PCR tersebut. Oke, jadi untuk kasus kedua ini penting untuk membedakan ini sebenarnya infeksi pada IBD atau IBD flare pada IBD gitu ya. Nah, stool multiplex PCR sejauh ini memang disarankan gitu ya, walaupun bukti klinisnya belum tinggi-tinggi banget gitu ya, belum yang A gitu ya, tapi dia sudah bisa kita bisa sih kita coba pakai untuk mengekses infeksi sebelum eskalasi terapi IBD. Nah, memang terapi yang sesuai kita bisa lakukan pada pasien ini berdasarkan hasil tersebut. Sehingga pasien tersebut saya obati vancomycin, levo, dan perbaikan. Dan sebenarnya di luar cerita ini, saya sempat endoskopi kembali di bulan kedua, dan itu perbaikan khususnya. Tanpa saya eskalasi imunosupresifnya. Oke, ini kasus terakhir, jawab semua. Ini kasus juga saya di Cipto yang ini kasusnya. Jadi seorang perempuan 21 tahun dengan diare kronik yang sekarang. Tadi jadi kita udah ngomong diare persisten, diare akut, sekarang diare kronik 9 bulan. Nah, dia kram-kram abdomennya ada mual juga. Cuma memang uniknya ini dia punya CML atau chronic myelocytic leukemia. Jadi pasien imunokompromi nih dalam pengobatan nilotinib. Kemudian ada hepatosplenomegaly, hasilnya lustu gitu, nggak ada amuba, artinya karena dengan dia CML ya. Ini dalam pengobatan dengan nilotinib. Waktu itu di kolonoskopi kan, ke poligastro, dilihat di kolonoskopi, hasilnya cuma terminal ileitis gitu ya. Di biopsi, hasilnya ileitis aktif focal colitis. Jadi waktu itu di poli di assess sebagai mild acidic Crohn's disease. Karena kita nggak tahu nih, nggak tahu nggak infeksi dan lain-lain, infeksi nggak jelas gitu ya. Tapi saya mikir-mikir juga ya, kok apes banget nih orang ya, maksudnya udah kena CML, terus kok kita mikirnya IBD Crohn gitu ya, Mas. Bisa nggak ya mungkin kayak begini? Ya sudah, eh, karena pasiennya imunokompromi gitu kan, saya coba cek ini instrumen PCR. Dan memang waktu itu kan akhirnya sempat diputusin nih untuk pengobatan budesonide dan sulfasalazine. Jadi budesonide dan sulfasalazine obat buat Crohn. Nggak respon juga gitu kan, ya udah deh, cek aja. Untung yang saat ini pasien ini kan masuk penelitian yang sekarang ini, makanya dia bisa dapat modalitas multiplex PCR. Nah, ternyata hasilnya giardia lamblia suatu mengalami tuh. Jadi protozoa kita tahu kan giardia lamblia itu kan suatu protozoa bisa menghuni usus halus gitu kan, dan memang dia sifatnya bisa jadi kronik ya, karena memang kita biasanya tidak nggak kepikir nih mengenai giardia lamblia ini. Sehingga kita bisa bilang bahwa pasien ini mengalami giardiasis, obatnya simple, metronidazole 350 7 hari, dan diarenya memang perbaikan udah selesai gitu ya. Ini hidup-hidup giardia lamblia, ada infective stage, ada diagnosisnya tidak serumit tadi siklospora ya. Kemudian beberapa pemeriksaannya adalah biasanya pakai microscopic tool, concentration method gitu ya. Tapi kita lihat di sini ya, memang eh, bervariasi jauh sekali ya sense spec-nya gitu. Kemudian juga dibandingkan dengan PCR ya lebih rendah, normal sensitifnya lebih rendah gitu ya. Dan perlu teknisi yang memang yang ahli yang khusus untuk membacanya. Jadi biasanya kalau untuk infeksi yang kadar rendah agak sulit gitu ya. Nah, sekarang take home message yang kasus ketiga. Jadi ini selama ini kan metode utamanya memang pemeriksaan mikroskopik. Lebih murah sih memang dibanding PCR, tapi untuk PCR jauh lebih tinggi untuk spesifisme dan sensitivitas. Sehingga GI panel atau kiasat US GI panel ini atau stool multiplex PCR itu memang sekarang saya lihat menjadi pilihan diagnostik yang akurat dan cepat ya untuk mengidentifikasi giardia lamblia, dan saya terbantu sekali dan dapat memberikan terapi yang sesuai untuk pasien tersebut. Oke, ini beberapa slide terakhir saya, sejawat semua. Jadi beberapa waktu lalu memang Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia itu melakukan pertemuan dan eh, apa, merevisi ya konsensus diare. Dulu udah lama 2009, sekarang kita revisi 2024. Jadi saya hanya mengambil beberapa pernyataannya saja ya, sejauh semua karena sebenarnya banyak pernyataannya, tapi saya ambil yang berhubungan dengan topik kita pada pagi hari ini. Jadi stool multiplex PCR atau GI panel itu direkomendasikan pada diare akut dengan karakteristik yang di bawah ini sejauh semua. Jadi take home message-nya, tidak semua pasien diare akut itu perlu dicek stool multiplex PCR. Itu take home message-nya buat teman-teman semua. Jadi yang gimana dong yang perlu? Nah, yang kayak begini nih, lihat. Satu, nggak perbaikan dengan ampirik antibiotik 3 hari, atau terjadi lebih dari 7 hari, atau moderate severe dengan demam, atau tanda gejala disenteri, atau pasien sepsis, atau pasien imunokompromi.
Jadi pasien-pasien saya tadi yang saya sampaikan di beberapa diskusi kasus, itu kasus ketiganya kan imunokomprominya CML, kasus keduanya imunokomprominya IBD ya. Kira-kira begitu ya ininya ya. Kalau yang kasus pertama sih nggak imunokompromi gitu, tapi dia diarenya terjadi lebih dari 7 hari sehingga masuk untuk pemeriksaan ini. Nah, kalau statement berikutnya dari konsensus tersebut adalah bahwa GI panel ini dapat disarankan pada IBD patient dengan flare dan dapat disarankan pada pasien dengan diare. Memang kita duga ada infeksi, jadi nggak semua juga pasien diare kronik kita lakukan pemeriksaan GI panel ini. Baik, sejawat semua. Jadi ini slide terakhir saya. Em, Tes konvensional untuk mencari infeksi gastrointestinal itu memang memiliki keterbatasan saat ini. Dan munculnya GI panel, atau multiplex PCR, di Prodi tersedia kiasat GI panel itu telah membantu untuk mengatasi masalah ini ya, masalah keterbatasan ini. Dan kami juga di perhimpunan setelah menerbitkan juga konsensus tahun 2024 yang menggunakan GI panel ini, tapi kita selektif, artinya kita lakukan pada pasien diare akut yang tadi memiliki kondisi spesifik, pada pasien IBD yang dengan flare, atau pada pasien diarea yang memang kemungkinan karena infeksi. Jadi kira-kira begitu, jawab semua. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Amalia. Baik, terima kasih banyak Dokter Abino atas pemaparannya ya yang sangat tepat waktu dan padat sekali informasi. Tadi bahkan kita juga diberikan 3 contoh kasus ya, contoh kasus yang memang dihadapi oleh Dokter Abino dalam praktik klinisnya sehari-hari. Baik Bapak Ibu dokter, tadi Dokter Abino juga sudah banyak sekali ya menjelaskan mengenai bagaimana sih kita bisa mendiagnosis infeksi, gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh infeksi dan tadi salah satunya kita saat ini juga sudah memiliki syndromic testing, gitu ya, sudah tersedia syndromic testing multiplex PCR yang bisa dimanfaatkan dalam praktik klinis sehari-hari gitu untuk mendiagnosis gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh infeksi dengan tadi ya berbagai pertimbangan dari aspek klinis juga dari segi pasien seperti apa. Baik dokter, terima kasih banyak. Ini sudah ada banyak juga pertanyaan yang masuk. Mungkin kita akan bacakan satu persatu. Mudah-mudahan masih cukup waktunya. Oke, tadi mungkin ini dulu saya pilih dulu tadi dari yang berkaitan dengan contoh kasus yang disampaikan oleh Dokter Abinu. Tadi Dokter Abinu memperlihatkan ada kasus koinfeksi ya, dok, pada kasus yang kedua kalau tidak salah. Nah, di Iya, sini iya. ada pertanyaan yang berkaitan untuk stool multiplex PCR, bagaimana menyikapi kasus koinfeksi? Misal ditemukan lebih dari satu patogen. Nah, patogen mana sih yang harus didahulukan untuk ditangani? Karena Iya, pemeriksaannya kan iya. ada nilai CT-nya. Apakah nilai CT tersebut bisa gitu menjadi pertimbangan dalam penanganannya? Silahkan, dok. Iya, iya, iya. Jadi memang city value ini yang makin rendah, dia makin terlihat bahwa dia yang predominan gitu, Bu Amalia. Jadi itu dapat menjadi pilihan untuk pengobatan. Jadi jadi pertimbangan. Walaupun memang penelitian masih berkembang sih, penelitian-penelitian mengenai city value pada stool multiplex PCR. Karena yang punya ini yang siasat di SGI panel ini, Mbak Media, yang punya city value ini gitu ya. Nah kebetulan pada kasus kedua itu saya punya data kolonoskopi dan data kolonoskopinya itu memang ada pseudomembran. Jadi pseudomembran itu khas untuk pasien C. difficile di gambarannya ya. Saya nggak tampilin sih sini, tapi secara teoritis memang pseudomembran itu pada kolon, terutama kolon sisi kiri, jadi di rektum, kolon descendens, kolon sigmoid, itu khas juga untuk C. difficile. Sehingga dengan data itu, kemudian data stool multiplex PCR atau kiasat yang saya cek itu, saya putuskan untuk ngobatin dua-duanya karena datanya lengkap gitu ya. Jadi saya obati vancomycin untuk si beefnya, kemudian levo untuk efeknya waktu itu. Kira-kira begitu. Tapi kalau untuk pertanyaan nomor yang tadi ini, jadi pertimbangan itu adalah pertimbangan dari rendahnya city value-nya untuk jawabannya untuk Prodia ya. Prodia cabangan yang nanya ya? Iya, betul. Iya, iya. Baik, Baik, baik. terima kasih banyak. Dok. Mudah-mudahan dapat dipahami ya tadi penjelasan dari Dokter Binu. Oke, kita beralih ke pertanyaan dari ini ya Dokter Cahya Wulandari. Izin bertanya, Dok. Sering kita temukan pasien medical check up perusahaan yang menggunakan pemeriksaan feses. Itu ditemukan Mhm. blastocitis hominis atau Ya, ya, ditemukan ya. di dalam feses, tapi pasien Ya, tidak ya. ada keluhan seputar GI. Bagaimana kita menjelaskan kepada pasien dan kondisi apa yang mengharuskan kita menerapi kondisi tersebut dengan obat, Dok? Ini mungkin
di luar dari multiplex PCR, tapi mungkin Iya bisa ya nggak bantu. apa-apa. Oke. Iya iya. Jadi ini juga saya pernah, bukan pernah sih, sering juga sih ketemu seperti ini ya. Tiba-tiba ada blastocyst komunis tapi dia nggak ada eh gejala gitu ya. Atau ragi. Nah ragi dianggapnya jamur. Jadi sehingga saya sering tanya perlu nggak antifunggal. Biasanya mau dikasih fluconazole tuh biasanya. Saya bilang nggak usah, ragi ada secara komensal di feses, gitu. Apalagi nggak ada gejala. Jadi saya biasanya bilang nggak perlu diobati untuk ragi. Nah untuk blastocistis itu juga unik karena kontroversial juga ya. Ini sebenarnya patogen atau enggak. Tapi yang bisa diambil prinsipnya adalah kalau dia asimptomatik, saya nggak treat kalau asimptomatik. Tapi kalau dia simptomatik, ada blastocistis gitu ya, saya obati metronidazole obatnya sebetulnya gitu ya, yang bisa digunakan untuk blastocistis komunis. Jadi tadi jawaban untuk menjelaskan ke pasiennya, prinsipnya kalau bergejala, terutama diare nih, itu kita bisa bilang, ya ini tidak perlu diobati saat ini karena tidak ada gejala, tidak ada keluhan, nggak ada diare, jadi kita nggak obatin, kecuali ada keluhan-keluhan yang terkait dengan blastocistis pneumonis ini. Terus jadi saya nggak obati ya, saya bilang aja begitu ke pasiennya. Tapi kalau memang gejalanya jelas gitu ya, ketemu ini, saya obati ya gitu. Jadi itu aja patokannya untuk pasien tersebut. Kira-kira gitu, Bu Amadia. Ini. Baik, terima kasih dok. Jadi dilihat kembali apakah pasiennya asimptomatik atau simptomatik seperti itu ya dok. Jadi ketika dari dokter Rabini sendiri apabila ternyata pasiennya asimptomatik maka tidak diobati. Baik, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Oh ini beliau juga bertanya dua kali, saya bacakan Ya, ya, sekalian ya ya, dok ya. ya, Eh, ya, terkait dengan kecurigaan traveler diary. Pemeriksaan apa ya, yang ya, bisa kita lakukan dan hasil lab apa yang memastikan bahwa itu betul traveler diary. ya, Kemudian ya, tindakan atau pemberian apa yang bisa kita berikan untuk pasien tersebut. Apakah ya, zinc dan probiotik bisa membantu? Silahkan dok. ya, ya, baik, makasih. Jadi traveler's diarrhea itu kan istilah yang diciptakan untuk eh, menjelaskan diagnosis diare yang terjadi akibat eh, melancong. Melancong tuh berwisata ya. Jadi diare pelancong, ada nama lainnya kan. Tapi biasanya diciptakan oleh eh, orang bule gitu pada pasien-pasien yang habis dari negara dunia ketiga, Indonesia contohnya India gitu ya. Itu satu. Terus pemeriksaan yang bisa kita lakukan sebetulnya kasus lengkap gitu ya. Tapi secara umum Travelers diare itu kan penyebabnya infeksi, mayoritas jelas gitu ya. Sehingga kalau dari awal kita udah bilang ini pasien traveler diarrhea, pemeriksaan kayak stool multiplex PCR ini sebenarnya nggak perlu kecuali, tadi ada kecualinya kan, kecuali tadi dia tanda sepsis, seperti tadi yang ada di konsensus itu. Tapi kalau tadi nggak ada tuh, yang seperti di konsensus nggak ada sepsis misalnya, tidak imunokompromi misalnya, itu nggak perlu pemeriksaan penunjang macam-macam, itu ditreat dengan antibiotik. Namun antibiotiknya dilihat, kalau misalnya udah diobati misal 3 hari nggak perbaikan, baru pemeriksaan penunjang dilakukan. Tadi tuh siasat atau stool multiplex PCR, kira-kira begitu. Antibiotik pilihan Travelers diarea itu kita pakai panduan guideline dari ACG, American College of Gastroenterology, bisa quinolone, cipro atau lepo, atau azithromycin gitu ya. Tiga itu yang utama gitu ya. Jadi cipro, lepo, atau azithromycin. Nah, apakah pemberian zinc untuk pasien Travelers diarrhea bukti klinisnya tidak membantu. Jadi kita nggak pernah kasih zinc gitu ya. Nah, probiotik masih conflicting kalau probiotik untuk Travelers diarrhea karena dia sebenarnya sudah sembuh hanya dengan antibiotik sebenarnya sih atau dengan rehidrasi ya. Jadi rehidrasi antibiotik kalau dia nggak berdarah bisa seperti bisa pakai loperamid. Jadi kalau saya pribadi saya nggak ngasih zinc, probiotik juga nggak. Kalau murni benar-benar Travers diarrhea ya. Tapi kalau diare-diare akut yang lain yang secara umum ada di Indonesia gitu bukan Travers diarrhea, saya masih memberikan probiotik, tapi zinc enggak. Gitu. Kira-kira begitu jawabannya. Iya, baik. Jadi salah satunya pemeriksaan yang mungkin bisa bermanfaat untuk traveler dari diary yang tadi memang sebagian besar disebabkan karena infeksi ya dok. Jadi bisa menggunakan Ya, multiplex PCR juga seperti itu. ya, ya. Baik, Dengan beberapa kondisi tadi ya. dengan beberapa kondisi. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan itu, yang tanda sepsis misalnya, kemudian pasiennya imunokompromi, misalnya pasien imunokompromi lagi jalan-jalan nih, misalnya ke luar negeri gitu ya, terus dia balik dia diare, itu juga termasuk travelers diare, tapi kebetulan dia imunokompromi. Nah, itu perlu untuk pemeriksaan stool multiplex PCR. Jadi nggak semua pasien diare akut atau travelers diare dicek ini gitu kira-kira.
Baik, terima kasih banyak dok. Mudah-mudahan menjawab bagi dokter yang tadi bertanya. Baik, Mhm. selanjutnya dok, ini kebetulan anonymous untuk menanyanya. Selamat siang Hmm. dokter Abinu. Ini kebetulan ada tiga dok pertanyaannya. Terima kasih Ya, ya. atas penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan studi kasus yang tadi disampaikan oleh dokter Abinu. Mungkin saya Ya. bacakan satu-satu ya dok, nanti supaya tidak lupa. Yang Mhm. pertama, apa keuntungan menggunakan stool patogen multiplex PCR dalam kasus diare kronis yang tidak merespon antibiotik sebelumnya, dok? Mungkin boleh Hmm. dijawab dulu. Oke, keuntungannya ya, kita jawabnya dari sisi bukti yang ada aja ya. Jadi kalau diare kronik itu kan evidence untuk multiplex PCR nggak sebanyak diare akut. Itu satu. Jadi keuntungannya sebetulnya kalau untuk kasus diare kronik yang nggak merespon terapi antibiotik, sebenarnya pertanyaannya awalnya ini kenapa diare kronik di terapi antibiotik gitu ya? Karena kan diare kronik sebetulnya penyebabnya lebih banyak. Nggak cuma infeksi, bisa IBD, bisa kanker, bisa yang lain-lain gitu ya. Tapi keuntungannya adalah kalau memang dia ini kita bisa deteksi protozoa. Karena beberapa kali kita cek feses lengkap, protozoa nggak kelihatan. Dalam hal ini misalnya diabetes atau entamoeba histolytica gitu ya. Beberapa kali nggak ketemu, ya pas cek PCR ternyata ada. Itu jawaban buat nomor satu. Nomor dua, saya langsung aja ya, Mbak Bu Amadia. Silakan, Nomor dok. dua, pasien yang mengalami diare ini, berarti diare persisten ya. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan, eh, langsung aja. Jadi begitu pasiennya ketemu, eh masih diare ini, langsung dicek aja. Jadi maksudnya nggak ada waktu khusus tepat berapa hari setelah, 2 hari setelah gitu enggak. Karena kan dia deteksi sangat sensitif mendeteksi DNA ya, DNA dari kumannya gitu ya. Jadi nggak ada waktu tepat. Pasien datang 3 minggu masih diare, datang ke saya langsung aja periksa stool multiplexia. Jadi nggak ada waktu khusus. Kemudian ketiga, apakah perlu pemeriksaan stool ulang jika hasil awalnya negatif? Enggak. Jadi kenapa saya jawab enggak? Karena penelitiannya belum ada gitu ya untuk hal ini. Pemeriksaan PCR multiplex berulang. Eh, tapi perlu dicari penyebab lain yang bikin gejala persisten. Karena perlu dipikirkan bahwa dia, sekali lagi, konsepnya kalau dia persisten gitu atau diare kronik, itu penyebabnya lebih banyak, nggak cuma infeksi. Jadi coba dicari ke arah obat-obatan, karena obat juga bisa bikin diare. Kemudian dicari ke arah inflammatory bowel disease misalnya, atau ke arah kanker misalnya seperti kanker kolorektal contohnya gitu ya. Itu perlu dicari, sehingga kalau hasil awal negatif, gejala persisten, mohon pemeriksaan penunjang lain diutilisasi gitu ya, kolonoskopi misalnya gitu ya. Jadi kan gitu jawabannya, Bu Amadia. Iya, baik. Jadi untuk diare yang persisten, kalau misal hasilnya negatif, tidak perlu ya dok ya untuk dilakukan pemeriksaan multiplex PCR ini secara berulang, tetapi mungkin dicari untuk penyebab lain ya yang menyebabkan gejala tersebut atau menyebabkan diare tersebut. Oke, baik. Ya, Terima kira-kira kasih begitu. banyak. Baik dok, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Prodi Cabang ya. Kalau pemeriksaan kultur itu kan bisa melakukan uji kepekaan antibiotik ya dok. Sementara multiplex Ya. PCR tidak menyertakan uji kepekaan antibiotiknya. Lalu Ya. bagaimana caranya untuk memandu terapi antibiotik? Apakah kedua pemeriksaan ini harus dilakukan, misal sudah ditemukan patogennya apa, tetap dilakukan kultur gitu, karena hal ini sering kali dijadikan perbandingan antara kultur dengan Ya. stool Ya. multiplex PCR. Ya, baik, makasih. Ya, betul. Jadi stool multiplex PCR nggak punya data untuk kepekaan antibiotik, ya itu betul. Cuma perlu dilihat bahwa sebenarnya gini, kalau saya pribadi nih, saya tuh kalau diare akut kronik persisten, saya juga sebetulnya udah agak jarang ngorder kultur feses, terus terang aja nih. Kenapa? Karena hasil kita tahu feses itu kotor ya. Kotor artinya kuman banyak gitu kan, E. coli ada di situ, macam-macam gitu kumannya. Sehingga saya cukup jarang sebenarnya menggunakan kultur feses. Kecuali untuk kasus-kasus misalnya pasiennya carrier salmonella contohnya gitu ya. Nah, itu kita bisa gunakan lebih baik gitu dengan kultur feses. Sehingga sebenarnya nggak apple to apple juga sih. Maksudnya kalau kultur darah itu kita yakin betul bahwa ini dapat banget memandu untuk antibiotik. Tapi kalau untuk diare akut, diare kronik, gitu ya, diare persisten, kegunaan kultur feses itu sekarang makin lama makin turun gitu. Jadi secara fungsi pun dia udah nggak, menurut saya nggak terlalu ini lagi ya, nggak terlalu bermanfaat gitu ya. Makanya kalau ditanya begini sih sebetulnya ya benar sih, memang nggak ada antibiotik, nggak ada kepekaan antibiotiknya. Tapi kita lihat sendiri bahwa kulturnya sudah mulai turun untuk utilisasinya karena keterbatasan
aspek diagnostika gitu kira-kira begitu. Bahkan saya sering ketemu kalau kultur feses nanti ujung-ujungnya E. coli non patogen gitu ya. Atau tadi banyak tuh yang lain, saya lupa nama kuman, tapi saya paling sering ketemu E. coli non patogen. Jadi sebenarnya saya juga bingung begitu pakai kultur feses, nilai klinisnya tuh jauh banget rendah dibandingkan kalau pakai PCR. Kira-kira begitu ya. Ini jawabannya saya gitu. Jadi kalau ditanya begitu ya jawabannya benar sih, memang nggak ada kepekaan antibiotiknya untuk multiplex PCR. Tapi buat kami klinisi yang penting juga adalah dampak klinisnya, dampak klinis dari hasil diagnosis begitu. Kira-kira begitu ya jawabannya. Baik, terima kasih Ya, banyak. Mudah-mudahan menjawab ya tadi hmm. dokter, karena mungkin dokter-dokter kami di cabang juga banyak yang menerima pasien juga ya dok ya terkait dengan Ya, gangguan ya, pencernaan, sehingga yang ya, banyak juga pertanyaan dari Bapak Ibu dokter dari Prodia di cabang. Baik dok, ya. kalau misal dokter Albino sendiri berarti saat ini kalau menggunakan pemeriksaan konvensional, pemeriksaan kultur gitu misalnya itu pada kasus-kasus apa dok berarti yang masih digunakan dok? Tadi yang carrier, curiga carrier salmonella. Carrier Jadi salmonella ya. kayaknya teman-teman tropik infeksi juga sekarang begitu deh. Makin lama kita melihat bahwa kegunaan kultur feses itu untuk yang ini, yang carrier salmonella. Karena kan kasus carrier salmonella itu juga penting ya untuk diketahui karena nanti akan butuh antibiotik jangka panjang misalnya gitu ya. Itu yang kita ketahui. Tapi yang lain-lain sejauh ini memang jadi agak susah kita karena eh, baik dari buktinya, dari evidence-nya maupun dari pengalaman saya sendiri, saya ngecek kultur feses, saya nggak mendapatkan benefit khusus gitu ya. Kira gitu deh. Gua yang saya rasa. Baik. Nggak tahu teman-teman lain gimana saya nggak tahu ya. Cuman kalau saya sih nggak gitu. Makanya saya dalam praktek klinis sehari-hari dari Mm-mm. akut saya hampir nggak pernah tuh ngecekin kultur Oke, feses. oke. Diare Mm-mm. persisten juga enggak, diare kronik juga enggak gitu ya. Kebetulan Mm-mm. tadi karena penelitian aja, Iya, iya, iya. penelitian yang di RSCM makanya saya minta cek kultur itu karena mau penelitian gitu. Mm-mm. Baik, baik. Baik, terima kasih banyak dok. Jadi memang saat ini lebih banyak menggunakan modalitas lain ya dok dibandingkan dengan kultur feses sendiri. Kalau misal ini dok, tadi saya jadi tergelitik dengan pertanyaan terkait dengan pengulangan pemeriksaan gitu ya dok. Ya, Tadi kan ya, ya. kasusnya kalau misal hasil awal negatif apakah perlu diulang? Nah, tapi kalau misal hasilnya positif nih dok, kemudian diobati. Nah, Hmm. sebetulnya perlu nggak sih dok untuk mengulang pemeriksaan kembali untuk melihat masih ada tidak patogennya gitu dok? Enggak, nanti bingung. Nggak usah. Bingung. Kenapa bingung? Karena kan PCR itu mendeteksi viabel dan yang mati. Jadi jangan kalau diulang nanti taunya masih positif, nanti dikasih antibiotik lagi. Padahal nggak begitu. Jadi begitu diobati, kita lihat klinisnya gitu ya. Nanti takutnya dikhawatirkan diulang lagi tuh multiplex PCR-nya, ketemu lagi misalnya Shigella-nya gitu ya. Tapi kita kan nggak bisa bilang bahwa itu viabel atau mati sih si kumannya. Nanti kita jadi mislead. Kita obati lagi antibiotik terus 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 antibiotik terus gitu. Padahal nggak begitu. Jadi titipannya adalah jangan diulang-ulang cek full multiplex PCR-nya. Jadi kalau kita klinisi, kita lihat kita lihat klinisnya gitu ya. Klinisnya perbaikan atau enggak dan nggak usah diulang. Dah itu aja dari saya. Oke, baik Hmm. dok. Jadi kalau sudah diobati itu sebaiknya tidak perlu diulang lagi ya dok. Ini juga ternyata, Nggak. ternyata ada lagi yang barusan bertanya pas banget pas Oh saya iya, tanya iya. dok tadi mungkin sudah terjawab ya. Stool PCR bisa Ya. mendeteksi kuman mati. Berarti eh, kalau misal pasien sudah diterapi antibiotik tapi ditemukan bakteri, apakah bisa diinterpretasikan itu kuman atau virus hidup atau mati? Berarti sebetulnya tidak bisa ya dok dari pemeriksaan. Nggak bisa, ya makanya karena ya kayak dulu COVID juga kan, waktu kita swab PCR COVID tuh, kalau dia udah sembuh gitu kan, dia masih masih positif bisa tuh setelah 2 minggu, ingat gak zaman dulu tuh yang jadi kontroversi. Jadi sebenarnya kalau dia masih positif COVID, secara swab PCR kita obatin nggak sih? Dulu waktu zaman-zaman kita pandemi kan sama karena eh, konsepnya kan konsep PCR juga gitu ya, jadi nggak bisa tuh untuk deteksi ini. Katanya sih mau lihat dari city value-nya gitu, kalau city value-nya makin rendah, ini kayaknya ini masih hidup, tapi kayaknya penelitiannya belum cukup nih untuk bilang gitu, untuk kias kias staf ini. Jadi saya nggak berani ngomong kalau city-nya rendah terus dia kita yakin bahwa dia viable enggak. Ya mau gampang penelitiannya aja makin nambah sehingga kita bisa lebih yakin mana sih yang viable, mana yang udah mati gitu. Baik, jadi mudah-mudahan juga penelitiannya juga semakin baik ya dok, supaya bisa Hmm. sama-sama kita mungkin pelajari untuk ke depannya. Ini Ya, dok ya, mungkin pertanyaan terakhir dok, ini terkait dengan pemberian probiotik dan antibiotik, apakah konsumsinya ya. ada jarak waktu konsumsinya gitu dok? Terima kasih. Iya.
Iya sih, ini unik juga pertanyaannya ya. Sebenarnya sih, iya sih nyari-nyari juga tuh kayaknya nggak ada sih. Cuman saya tuh selalu kalau ngasih itu sih biasanya nggak belum ada evidence yang jelas ya. Karena yang dikhawatirkan sebenarnya kan antibiotik membunuh probiotik kan gitu kan. Khawatirnya itu sebetulnya. Jadi saya sih biasanya tetap kasih ini aja. Cuman saya beberapa kali dengan logika seperti itu saya sekarang kalau ngasih probiotik milih yang jamur, Mbak. Yang jamur ya ada yang jamur tuh saya lupa. Kalau lupa sih namanya apa ya. Nanti saya itu ya, nanti saya info deh. Jadi Boleh. probiotik yang Saccharomyces. 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 Iya, iya. Jadi saya pakai itu sama ini. Walaupun biasanya coba cari di literatur sih belum ada. Tapi karena kita logikanya sama sih. Ini orang kasih probiotik tapi dikasih antibiotik nggak mati apa tuh kuman nggak mati apa probiotik gitu kan? Logikanya Iya, gitu ya. betul betul. Tapi studinya saya belum dapat. Jadi saya biasanya untuk mengantisipasi hal itu saya biasa kasih probiotik yang jamur. Iya, baik. Ya, ya Mungkin tadi gitu. bisa menjadi inspirasi juga bagi Dokter Rudi ya, untuk bisa mengantisipasi hal tersebut, memilih probiotiknya yang dari jamur. Baik, terima kasih banyak ya Dokter Ravino sekali lagi atas waktunya, kemudian tadi ya sharingnya termasuk dengan 3 studi kasus yang sepertinya juga sudah sangat menggambarkan apa yang mungkin dihadapi oleh Bapak Ibu dokter, para peserta yang hadir pada pagi hari ini, dan mungkin juga bagi dokter-dokter Prodia ya yang banyak juga menghadapi atau menemui pasien-pasien dengan gangguan pencernaan yang diakibatkan infeksi tentunya. Sekali lagi terima kasih. Mungkin dok boleh take home message terakhir nih bagi Bapak Ibu dokter yang hari ini Oh, sudah hadir. iya baik baik, makasih. Jadi beberapa take home message-nya adalah pemeriksaan konvensional untuk mendiagnosis infeksi saluran cerna atau diare akut, kronik maupun persisten saat ini memiliki keterbatasan. Nah, poin kedua, eh, sudah ada pemeriksaan penunjang relatif baru, yaitu full multiplex PCR. Prodia punyanya Kiastat TXG panel, yang memang bisa mendeteksi detection rate lebih tinggi gitu ya, dan beberapa dampak klinisnya itu sudah mulai terlihat gitu ya dengan pemeriksaan ini. Walaupun memang masih relatif mahal. Jadi coba kita tanya ya ke tim Prodia berapa sih harganya gitu ya, moga-moga pasien bisa gitu. Permasalahan saya temui biasanya adalah harga kalau di lapangan dan ditanggung asuransi, tapi BPJS nggak nanggung. Ini ininya ya permasalahannya untuk praktis di lapangan. Yang ketiga, walaupun kita sudah tahu nih ada stool multiplex PCR, tapi penggunaannya memang nggak semua pasien langsung dicek aja, nggak. Tapi ada beberapa kriteria tadi yang kita sampaikan. Kalau diare akut, tidak semua diare akut dicek stool multiplex PCR atau GI panel, tapi pada kondisi diare akut ya gejala disebutkan jelas, atau baru berdarah, misalnya ada tanda sepsis, pasien imunokompromi, diarenya bertahan lebih dari 7 hari, antibiotik nggak respon 3 hari. Nah, itu kriteria-kriteria yang dimana butuh stool multiplex PCR atau GI panel. Untuk diare persisten, itu evidence boleh dilakukan pemeriksaan tersebut. Diare kronik, kalau diduga infeksi, boleh dicek. Atau pada pasien IBD yang mengalami diare akut, itu juga dapat dikerjakan. Oke, jadi itu semua evidence-nya suggested. Suggested itu artinya disarankan. Kalau yang recommended yang lebih tinggi adalah yang tadi yang diare akut dengan beberapa kondisi. Recommended in acute diarrhea with specific conditions, suggested in IBD flare, dan diachronic and with suspect of infection. Kira-kira begitu ya. Rekomendasinya moga-moga cukup jelas. Baik, terima kasih banyak Dokter Rabinu. Sekali lagi, terima kasih kepada Dokter Rabinu yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya juga untuk berbagi ya dengan Bapak Ibu dokter, para peserta webinar Kulab hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa mungkin bekerja sama lagi ya dok ya untuk melaksanakan mungkin webinar atau seminar-seminar selanjutnya bersama dengan Dokter Rabinu. Terima kasih banyak ya dok. Dengan demikian, Bapak Ibu dokter, para peserta webinar Kulab, pula pada hari ini sudah berakhir. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dokter semuanya. Dan ini di chat Bapak Ibu bisa melihat untuk dapat melakukan absensi ya, presensi melalui link yang sudah di-share di kolom chat oleh Mbak Ana. Silakan kepada Bapak Ibu dokter yang para peserta untuk dapat mengisi link presensi tersebut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dokter yang sudah hadir pada webinar pagi hari ini, dan mungkin kita jumpa lagi pada kulap yang seri selanjutnya. Terima kasih banyak dan selamat melanjutkan aktivitas. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan webinar siang hari ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa Terima kasih, lagi. terima kasih. Terima Terima kasih ya kasih dok. dokter. Terima kasih Mbak Gita. Terima kasih.